Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki hari Minggu pekan pertama masa Prapaskah. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan, bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 9 ayat 8 sampai ayat 15. Bacaan kedua dari surat Petrus yang pertama bab 3 ayat 18 sampai ayat 22, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai ayat 15. Segera sesudah itu Roh mendesak dia ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama-sama dengan binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita di hari Minggu ini adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudari, setiap orang pasti pernah berjanji kepada orang lain. Terlepas dari apapun yang dia janjikan, pastilah ada kepentingan di balik janji tersebut. Dengan kata lain, orang berjanji kepada orang lain jika dia memiliki kepentingan. Janji adalah sebuah peristiwa spiritual karena janji melibatkan Tuhan di dalamnya. Ketika seseorang berjanji, dia telah membeli sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang dalam diri orang yang dijanjikan. Maka setiap janji akan diminta pertanggungjawabannya, bukan hanya oleh orang yang dijanjikan, melainkan juga oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Saudara-saudari, dalam bacaan pertama dikatakan bahwa Allah telah berjanji dengan Nuh dan semua makhluk yang ada dalam bahtera. Perjanjian ini tidak pertama-tama berbicara tentang penghancuran, tapi tentang pelestarian kehidupan yang memang merupakan kehendak Allah. Ini merupakan kehendak yang sangat universal yang dilaksanakan lewat perjanjian dengan Nuh, dengan prakarsa keselamatan ini datang dari Allah sendiri. Allah berkata, "Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Allah sendirilah yang berencana dan berkehendak untuk keselamatan kita. Siapa yang percaya kepadanya maka akan diselamatkan, dan perjanjian tersebut mempunyai tanda yang kelihatan sebagai pengingat, yakni busur pelangi di langit, sebagai sebuah kepastian pada rencana dan kasih karunia-Nya. Dan dalam bacaan kedua, Rasul Petrus menegaskan antara hubungan erat air bah dan pembaptisan, sebab kedua-duanya sama-sama membinasakan segala yang jahat. Sebagaimana air bah membinasakan dunia yang berdosa, tetapi menyelamatkan 8 orang yang sisa, demikianlah kita diselamatkan oleh pembaptisan yang menghapus segala dosa dan melahirkan anggota-anggota tubuh Kristus yang baru. Baptisan bukan membersihkan kenajisan jasmani, melainkan memohonkan hati nurani yang baik oleh kebangkitan Yesus. Dalam bacaan Injil dijelaskan bagaimana Yesus sebelum memulai karyanya, setelah dibaptis, segera Roh memimpin dia
dia ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. 3 kali Yesus dicobai, tapi Yesus menang dengan semua pencobaan yang ditawarkan oleh iblis. Maka sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus tampil di hadapan publik untuk memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudari, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah yang disampaikan oleh Yesus. Bertobatlah. Ini merupakan tuntutan pertama yang dimaklumkan Yesus kepada para pendengarnya. Yesus meminta satu pilihan sikap yang benar, yakni bertobat. Dengan bertobat, orang percaya kepada Injil, yakni Yesus sendiri. Dengan percaya kepada Injil, mereka akan diselamatkan. Maka di sini yang dimaksudkan dengan bertobat bukan hanya bila orang berani mengubah arah hidup dari yang kurang baik menjadi lebih baik, tapi terutama bila orang berani mengambil bagian dalam penyempurnaan hidup bersama Yesus. Bertobat berarti kita mau menyerahkan hidup kita kembali kepada jalan Tuhan. Arah hidup kita yang sebelumnya jauh dan menyimpang dari jalan Tuhan, kita arahkan kembali ke jalan Tuhan. Hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan berani kita lepaskan agar kita menerima keselamatan yang dianugerahkan olehnya. Bertobat berarti kita perlu memasukkan Tuhan dalam hidup kita, dalam seluruh perjuangan dan pergulatan hidup kita. Maka selain bertobat, kita juga diminta untuk percaya kepada Injil. Saudara-saudari, percaya kepada Injil berarti kita percaya bahwa kabar gembira keselamatan itu sungguh sudah datang, sedang datang, dan akan datang. Kabar gembira itu adalah pribadi Yesus Kristus yang membebaskan dan menyelamatkan. Karena itu kita diajak untuk senantiasa bertobat dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan untuk dibersihkan dari dosa-dosa sehingga kita selamat. Jika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan, maka seperti Nuh dan juga keluarganya, kita akan terlepas dari malapetaka dan kita akan diselamatkan. Kita percaya akan janji Allah untuk mengutus putranya menyelamatkan kita dari dosa. Maka mari kita semakin bertobat, khususnya di masa Prapaskah ini, dan semakin percaya kepada Injil sehingga kita juga akan mengalami keselamatan.